Halo teman-teman, perkenalkan saya Kesedak Lori dengan NIM 2507010153 dari kelas C. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas materi Biomedik 2 tentang penyakit dan gangguan perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Tasalina Yohana Parameswari Ustam, SSI, MCAT, Trop. Nah, materi ini penting karena berkaitan dengan kondisi yang terjadi sejak dalam kandungan dan dapat memengaruhi pertumbuhan serta kualitas hidup seseorang. Baik, untuk memahami materi ini lebih lanjut, kita akan mulai dari pengertian dasar terlebih dahulu. Pertama, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan penyakit genetik. Penyakit genetik adalah kelainan atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada materi genetik, yaitu DNA yang terdapat dalam gen maupun kromosom. Gen merupakan unit dasar pewarisan sifat yang membawa informasi dari orang tua kepada anak, sedangkan kromosom adalah struktur di dalam inti sel yang tersusun dari DNA dan berfungsi membawa kumpulan gen tersebut. Perubahan pada materi genetik ini dapat berupa mutasi pada gen, perubahan jumlah kromosom, dan perubahan struktur kromosom. Nah, akibat dari perubahan tersebut, fungsi normal tubuh dapat terganggu sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Penyakit genetik dapat bersifat diturunkan dari orang tua maupun terjadi secara spontan akibat mutasi baru tanpa riwayat dalam keluarga. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penyakit genetik. Nah, penyakit genetik dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kelainan gen tunggal. Kelainan ini terjadi karena mutasi pada satu gen saja, namun dapat berdampak besar terhadap fungsi tubuh karena gen tersebut berperan penting dalam proses biologis. Pola pewarisan pada kelainan gen tunggal meliputi yang pertama, autosomal dominan. Autosomal dominan adalah pola pewarisan di mana satu gen yang bermutasi saja sudah cukup untuk menyebabkan penyakit, meskipun hanya diturunkan dari salah satu orang tua. Artinya, jika salah satu orang tua memiliki gen yang bermutasi, maka anak memiliki peluang sekitar 50% untuk mewarisi penyakit tersebut. Contohnya, polidaktili. Yang kedua, autosomal resesif. Autosomal resesif adalah pola pewarisan di mana penyakit hanya muncul jika seseorang menerima dua gen yang bermutasi, yaitu satu dari ayah dan satu dari ibu. Jika hanya memiliki satu gen yang bermutasi, maka orang tersebut disebut sebagai karier atau pembawa, tetapi tidak menunjukkan gejala. Contohnya, talasemia. Jika kedua orang tua adalah karier, maka anak memiliki kemungkinan 25% sakit, 50% karier, 25% normal. Yang ketiga, X-linked atau terpaut kromosom X. Pola ini terjadi karena gen yang bermutasi berada pada kromosom X. Biasanya penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom X, sedangkan perempuan memiliki dua kromosom X. Pada perempuan, jika satu kromosom X mengalami mutasi, maka masih ada satu kromosom X normal yang dapat menutupi, sehingga perempuan seringkali hanya menjadi karier atau pembawa tanpa menunjukkan gejala. Sedangkan laki-laki, jika satu-satunya kromosom X mengalami mutasi, maka penyakit akan langsung muncul karena tidak ada kromosom X lain yang menutupi. Contohnya adalah
Hemofilia. Pada hemofilia terjadi gangguan pada proses pembekuan darah karena kekurangan faktor pembekuan tertentu. Selanjutnya, jenis penyakit genetik yang kedua adalah kelainan kromosom. Kelainan kromosom adalah kondisi yang terjadi karena jumlah atau struktur kromosom tidak normal. Normalnya manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks. Kelainan ini dapat terjadi karena kesalahan saat pembelahan sel, terutama saat pembentukan sel telur atau sperma, yaitu kegagalan kromosom untuk berpisah dengan benar. Akibatnya, jumlah kromosom pada janin bisa menjadi lebih atau kurang dari normal, sehingga menimbulkan berbagai gangguan yang dikenal sebagai sindrom. Contohnya sindrom Down dan sindrom Turner. Sindrom Down adalah kelainan kromosom yang terjadi karena adanya kelebihan satu kromosom pada pasangan kromosom nomor 21, sehingga jumlahnya menjadi 3 atau disebut trisomi 21. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada perkembangan fisik maupun mental sejak lahir. Penderita sindrom Down biasanya memiliki ciri-ciri seperti mata agak sipit dan hidung datar, pertumbuhan fisik yang lebih lambat, dan keterlambatan perkembangan intelektual atau kemampuan belajar. Selain itu, beberapa penderita juga mengalami masalah kesehatan lain seperti kelainan jantung bawaan. Resiko terjadinya sindrom Down diketahui meningkat pada ibu dengan usia kehamilan yang lebih tua, terutama di atas 35 tahun. Kondisi ini bersifat permanen, namun dengan perawatan dan dukungan yang tepat, penderita tetap dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Contoh selanjutnya, sindrom Turner. Sindrom Turner adalah kelainan kromosom yang terjadi pada perempuan akibat kekurangan satu kromosom X, sehingga jumlah kromosomnya tidak lengkap. Kelainan ini memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, terutama pada sistem reproduksi. Ciri-ciri sindrom Turner antara lain, tubuh pendek dibandingkan dengan usia sebayanya, tidak mengalami pubertas secara normal, gangguan perkembangan organ reproduksi. Selain itu, penderita juga dapat mengalami masalah kesehatan lain seperti gangguan pada jantung atau ginjal. Sindrom Turner sudah terjadi sejak dalam kandungan dan biasanya baru terdeteksi saat masa pertumbuhan anak atau remaja. Meskipun tidak dapat disembuhkan, penanganan medis seperti terapi hormon dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penderita. Selain itu, terdapat juga jenis penyakit genetik yang disebabkan oleh banyak faktor, yaitu penyakit multifaktorial. Penyakit ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Artinya, seseorang mungkin memiliki bakat atau kecenderungan genetik, tetapi penyakit baru muncul jika dipicu oleh faktor lingkungan atau gaya hidup. Contoh penyakit multifaktorial yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus terjadi ketika kadar gula darah dalam tubuh tinggi karena gangguan produksi atau kerja insulin. Faktor genetik berperan, tetapi pola makan tinggi gula, kurang aktivitas fisik, dan obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Jika tidak dikontrol, diabetes dapat menyebabkan komplikasi seperti gangguan pada mata, ginjal, dan saraf. Contoh selanjutnya hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun juga sangat dipicu oleh gaya hidup seperti konsumsi garam berlebihan, stres, kurang olahraga,
dan kebiasaan merokok. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah meningkat secara terus-menerus, sehingga membuat jantung bekerja lebih keras dari normal. Kondisi ini sering tidak menimbulkan gejala yang jelas, sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Oleh karena itu, hipertensi sering disebut sebagai silent disease. Jika tidak dikendalikan, hipertensi dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit serius seperti stroke, gagal jantung, dan kerusakan ginjal. Setelah membahas penyakit genetik, selanjutnya kita akan membahas gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan adalah kondisi di mana seseorang mengalami keterlambatan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan usia normalnya. Gangguan ini bisa terjadi pada aspek fisik, mental, maupun sosial, dan biasanya mulai terlihat sejak masa bayi atau anak-anak. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti bergerak, berbicara, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ditangani dengan baik, gangguan perkembangan dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan deteksi dini dan penanganan yang tepat sejak awal. Agar lebih jelas, kita akan melihat jenis-jenis gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan yang pertama, gangguan motorik. Gangguan motorik adalah gangguan pada kemampuan gerak tubuh, baik motorik kasar maupun halus. Motorik kasar meliputi kemampuan seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Sedangkan motorik halus meliputi aktivitas seperti memegang atau menulis. Pada gangguan ini, anak mengalami keterlambatan dalam melakukan gerakan sesuai usianya. Misalnya terlambat berjalan atau kesulitan mengkoordinasikan gerakan tubuh. Yang kedua, gangguan bahasa dan berbicara. Gangguan ini terjadi ketika anak mengalami kesulitan dalam berbicara, memahami bahasa, atau mengekspresikan pikirannya. Contohnya adalah terlambat bicara, sulit menyusun kalimat, atau tidak memahami instruksi sederhana. Jika tidak ditangani, gangguan ini dapat memengaruhi kemampuan komunikasi anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, gangguan kognitif. Gangguan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, belajar, dan memahami informasi. Anak dengan gangguan ini biasanya mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, memecahkan masalah, dan mengingat sesuatu. Hal ini dapat memengaruhi prestasi belajar dan perkembangan intelektual anak. Yang keempat, gangguan sosial dan emosional. Gangguan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya adalah autisme, di mana anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, kurang respon terhadap lingkungan, dan memiliki perilaku yang berulang. Gangguan ini dapat memengaruhi hubungan sosial dan emosional anak jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Yang kelima, gangguan sensorik. Gangguan sensorik adalah gangguan dalam memproses rangsangan dari panca indera seperti suara, sentuhan, cahaya, atau rasa. Anak bisa menjadi terlalu sensitif atau justru kurang respon terhadap rangsangan tertentu. Misalnya, tidak tahan terhadap suara keras atau tidak respon saat dipanggil. Gangguan ini dapat memengaruhi perilaku dan kemampuan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor penyebabnya. Penyakit genetik dan gangguan perkembangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain, yang pertama, faktor keturunan.
Kelainan gen atau kromosom dapat diwariskan dari orang tua kepada anak melalui proses reproduksi. Jika orang tua memiliki gen yang bermutasi, baik sebagai penderita maupun karier, maka gen tersebut dapat diturunkan kepada anak. Kemungkinan terjadinya penyakit akan bergantung pada pola pewarisan genetik seperti dominan, resesif, atau terpaut kromosom X. Yang kedua, infeksi saat kehamilan. Infeksi pada ibu hamil seperti rubella atau toksoplasma dapat mengganggu perkembangan janin, terutama pada trimester awal kehamilan. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital seperti otak, mata, dan jantung, sehingga meningkatkan risiko kelainan bawaan. Yang ketiga, kekurangan gizi. Asupan nutrisi yang tidak mencukupi selama kehamilan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin. Contohnya, kekurangan asam folat dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan sistem saraf. Sedangkan kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia pada ibu yang berdampak pada janin. Yang keempat, paparan zat berbahaya. Paparan zat berbahaya seperti alkohol, rokok, dan obat-obatan tertentu dapat bersifat teratogen, yaitu dapat menyebabkan kelainan pada janin. Zat-zat ini dapat mengganggu pembentukan organ tubuh, terutama pada awal kehamilan yang merupakan fase penting perkembangan janin. Yang kelima, faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat seperti polusi udara, paparan bahaya kimia, serta kondisi sosial yang kurang mendukung dapat memengaruhi kesehatan ibu dan anak. Lingkungan juga dapat memperparah kondisi genetik yang sudah ada. Untuk mengurangi risiko, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, konsultasi genetik. Konsultasi genetik dilakukan sebelum menikah atau sebelum kehamilan untuk mengetahui riwayat penyakit dalam keluarga. Melalui konsultasi ini, pasangan dapat mengetahui apakah ada risiko menurunkan penyakit genetik kepada anak, serta mendapatkan saran medis terkait perencanaan kehamilan yang lebih aman. Yang kedua, pemeriksaan kehamilan rutin. Pemeriksaan kehamilan secara berkala sangat penting untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Melalui pemeriksaan ini, tenaga kesehatan dapat mendeteksi adanya kelainan sejak dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat sangat berperan dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Hal ini meliputi konsumsi makanan bergizi seimbang seperti protein, vitamin, dan mineral, terutama asam folat, serta cukup istirahat dan melakukan aktivitas fisik ringan sesuai anjuran. Yang keempat, menghindari zat berbahaya. Ibu hamil perlu menghindari paparan zat berbahaya seperti alkohol, rokok, dan obat-obatan tanpa pengawasan tenaga medis. Zat-zat tersebut dapat mengganggu proses pembentukan organ janin dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan perkembangan. Selain pencegahan, penting juga untuk mengetahui bagaimana penanganannya. Penanganan pada penyakit genetik dan gangguan perkembangan umumnya bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita karena tidak semua kondisi dapat disembuhkan sepenuhnya. Yang pertama, pengobatan medis. Pengobatan medis dilakukan untuk mengontrol gejala, mencegah komplikasi, dan menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Dalam beberapa kasus, penderita memerlukan pemantauan rutin oleh tenaga medis, serta penggunaan obat dalam jangka panjang sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, terapi fisik dan bicara. Terapi fisik bertujuan untuk melatih kekuatan otot dan kemampuan gerak anak, sehingga anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.
Sedangkan terapi bicara membantu anak dalam mengembangkan kemampuan komunikasi, baik dalam berbicara maupun memahami bahasa. Terapi ini biasanya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kebutuhan anak. Yang ketiga, pendidikan khusus. Pendidikan khusus diberikan dengan metode yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi anak. Melalui pendidikan ini, anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, meningkatkan kemandirian, serta beradaptasi dengan lingkungan sosial. Yang keempat, dukungan keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses penanganan. Dukungan emosional, perhatian, serta lingkungan yang positif dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan perkembangan anak secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya mengenai penyakit genetik dan gangguan perkembangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, serta pentingnya deteksi dan penanganan yang tepat. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir.